Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Faturunada Firdaus, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2023 dengan NIM 0522211125. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk mata kuliah logika. Baik, soal pertama adalah term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan dari tiga macam term dan sertakan juga contohnya. Baik, di sini jawaban saya adalah tiga macam term dalam logika. Term adalah suatu dasar dalam berpikir yang mengacu pada konsep atau objek tertentu. Tiga jenis term pada umumnya adalah yang pertama, term umum atau general term. Pengertiannya adalah term yang mengacu pada banyak anggota dari suatu kelas atau kelompok. Contohnya manusia. Hal ini mengacu pada semua individu manusia seperti Andi, Budi, Siti, dan sebagainya. Yang kedua adalah term khusus atau particular term. Particular term adalah term yang menunjuk pada suatu atau sebagian anggota dalam suatu kelas. Contohnya adalah seorang dokter, seorang guru, atau seorang karyawan. Term ini menunjuk sebagian dari kelas manusia atau pekerja. Yang ketiga adalah term tunggal atau individual term. Maksudnya adalah term ini menunjuk pada suatu objek atau individu tertentu secara spesifik. Contohnya adalah Soekarno atau Bung Hatta. Maksudnya adalah hanya menunjuk pada suatu orang tertentu, yaitu Presiden pertama Indonesia dan wakilnya. Baik, pertanyaan kedua adalah jelaskan dan berikan contoh bentuk dari sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari logical fallacy tersebut. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen tanpa meyakinkan secara permukaan, tetapi sebenarnya cacat secara logis. Contoh dari sesat pikir adalah ad hominem. Ad hominem adalah menyerang pribadi lawan bukan dari argumennya. Contoh, pendapat seseorang soal ekonomi yang tidak valid bukan karena dia bukan dari sarjana ekonomi atau ahli ekonomi. Hal ini salah karena argumen seharusnya dinilai berdasarkan isinya, bukan dari siapa yang menyampaikan. Ketiga adalah bagaimana cara menghindari logical fallacy. Pertama adalah pahami struktur argumen yang sehat. Premis harus relevan dan mendukung kesimpulan. Yang kedua adalah fokus pada isi bukan orangnya. Hindari bias dengan suatu personal. Yang ketiga, latih pikir kritis dan terbuka. Evaluasi argumen dari dua sisi secara objektif. Yang terakhir adalah gunakan sumber yang kredibel. Sebaiknya periksa terlebih dahulu fakta dan logika dalam menyusun sebuah argumen. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.